Kasus kali ini sangat mengerikan sekali. Sepasang pasangan muda membunuh hanya karena kecenderungan dan ketertarikan berlebih terhadap film kekerasan. Kejadian ini terjadi di Las Vegas, tapi sebelum kita memasuki ceritanya, bagi kalian yang sudah mengklik video ini, terima kasih. Jangan lupa dibantu untuk di-subscribe. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Tempat kejadian perkara itu seperti mimpi buruk hangus terbakar, berlumuran darah, dan berbau lebih mengerikan daripada sekedar api dan kematian. Ketika pihak berwenang memasuki rumah Daniel Halsted yang berusia 45 tahun di Las Vegas pada 9 April 2021. Ketidaksiapan mereka dengan apa yang akan mereka temukan, yaitu sebuah tubuh yang telah dimutilasi, dibakar hingga tak bisa dikenali, dipotong-potong menggunakan gergaji mesin, dan dimasukkan ke dalam sleeping bag seperti sampah yang dibuang begitu saja. Tapi yang paling mengerikan, pelaku tersebut bukanlah seorang pembunuh berdarah dingin, tetapi melainkan putrinya sendiri yang bernama Sierra Halsted yang berusia 16 tahun serta pacarnya Aaron Guerrero yang berusia 18 tahun. Daniel Halsted adalah seorang ayah, pebisnis, dan penggemar kebugaran. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh energi dan selalu mendorong dirinya serta orang-orang di sekitarnya untuk meraih lebih banyak hal dalam hidup. Teman-temannya mengenang semangatnya yang tak pernah padam, bahkan setelah perceraian pahitnya dengan mantan anggota parlemen negara bagian dari Partai Republik, yaitu Elizabeth Halsted. Namun, di balik semua itu, sebuah badai yang telah lama berkumpul, satu yang akhirnya akan merenggut nyawanya dengan cara yang paling mengerikan. Hubungan Sierra dan Aaron adalah jenis cinta yang menyala dengan cepat dan berakhir dalam kehancuran. Mereka pun bertemu pada Juni 2020 dan langsung menjadi tak terpisahkan. Awalnya, Daniel masih mentoleransi hubungan putrinya dengan Aaron. Tetapi, tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Hubungan mereka ini terlalu intens, terlalu obsesif. Ketika Daniel menemukan, mereka berencana untuk kabur bersama. Dia mengambil tindakan tegas, melarang putrinya untuk bertemu lagi dengan Aaron. Ibu Aaron pun juga merasa khawatir. Dia menyadari perubahan dalam diri putranya, sikapnya yang semakin gelap, temperamennya mudah meledak, dan ia semakin tertarik dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Aaron bahkan pernah melarikan diri dari rumah selama beberapa hari. Dalam bulan-bulan terakhir hidupnya, Daniel pun sempat bercerita kepada teman-temannya bahwa ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi akibat pemberontakan putrinya. Dia pun tak pernah menyangka betapa benarnya firasatnya itu. Jaksa pun mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum pembunuhan, Sierra dan Aaron dengan sengaja merencanakan aksinya. Mereka pun terekam kamera pengawas membeli sarung tangan, pemutih, cairan pematik, dan berbagai alat potong. Niat mereka jelas, mereka akan membunuh Daniel dan menghilangkan jejaknya. Sebuah rumor yang belum terbukti pun beredar menyebutkan bahwa Aaron sudah lama terobsesi dengan snuff, film video yang menampilkan pembunuhan nyata. Beberapa penyelidik pun bahkan percaya bahwa Aaron mungkin berencana merekam pembunuhan Daniel sebagai semacam sebuah trofi, meskipun ternyata tidak ada rekaman yang pernah ditemukan. Tepatnya pada tanggal 9 April 2021, momen itu pun tiba. Daniel Halsted diserang di rumahnya sendiri, dan ia pun ditikam sebanyak 70 kali. Kebrutalan serangan ini menunjukkan amarah yang tak terkendali seperti luka di leher, dada, dan juga tangan, mengungkapkan bahwa ia sempat berjuang keras untuk hidupnya. Sierra dan Aaron tidak hanya membunuhnya, mereka pun memutilasi tubuh Daniel. Mereka mencoba membuang jasadnya dengan menggunakan gergaji mesin dan pisau sebelum akhirnya membakar rumah untuk menghilangkan bukti. Setelah pembunuhan itu, pasangan remaja ini pun melarikan diri menggunakan mobil curian milik Daniel yang menuju Salt Lake City.
Tapi bukannya mereka merasa takut atau menyesal. Mereka justru merekam sebuah video yang kini menjadi bukti mengerikan dalam kasus ini. Dan plot twist pun muncul. Aaron berbicara di depan kamera dengan berkata, "Selamat datang kembali di channel YouTube kami, hari ketiga setelah membunuh seseorang." Di situ pun Sierra terkekeh sebelum menyuruhnya diam, tetapi semuanya sudah terlambat. Video itu pun yang kemudian dipakai sebagai barang bukti menunjukkan mereka sebagai pembunuh tanpa rasa bersalah. Polisi pun melacak pergerakan mereka melalui rekaman CCTV. Namun, pelarian mereka tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya ditangkap di Utah dengan begitu banyak bukti yang mengarah kepada mereka, dan kasus ini pun menjadi jelas karena mereka dinyatakan bersalah. Saat persidangan berlangsung pun, ruang sidang dipenuhi keheningan saat rekaman video itu diputar. Keluarga Daniel menangis terseduh-seduh, ngeri melihat sikap santai para pembunuh ini, yaitu Sierra yang saat itu masih berusia 18 tahun, duduk tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sedangkan Aaron sebaliknya, ia berusaha meminta maaf, tetapi juga mencoba menyalahkan kesehatan mentalnya dan penggunaan narkoba. Aaron pun berbicara bahwa ia tidak minum obatnya dan dia menggunakan LSD. Tim pembela di situ pun berusaha berargumen bahwa kesehatan mental Aaron yang tidak terawat serta pengaruh narkoba membuatnya bertindak di luar kendali. Video rekaman mereka, bukti pembelian alat-alat untuk kejahatan, dan tawanya yang dingin setelah membunuh seseorang. Sebuah rumor lain pun juga muncul, menyatakan bahwa pasangan ini memiliki obsesi terhadap film horor tertentu dan menontonnya berulang kali sebelum pembunuhan itu terjadi. Penyidik pun tidak pernah mengonfirmasi apakah film tersebut memiliki pengaruh dalam kejahatan ini, tetapi rumor tersebut pun semakin menambah kesan mengerikan pada kasus ini. Baik Sierra maupun Aaron akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan dan pembakaran tingkat pertama. Keduanya jelas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 22 tahun. Aaron yang kini berusia 20 tahun memberikan wawancara dari dalam penjara dan mencoba menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang telah berubah. Aaron pun berkata banyak saat diwawancara. Dia pun bilang dia akan membuktikan kepada keluarga Halsted bahwa dia bukanlah seorang monster. Dan dia juga masih memiliki potensi untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tapi, apakah benar dia bisa berubah? Banyak yang percaya bahwa tidak ada jumlah waktu di penjara yang bisa menghapus kebrutalan yang telah mereka lakukan. Sierra, yang kini menjalani hukumannya di Florence Muldoon Women's Correctional Center, belum memberikan pernyataan apapun sejak dijatuhi hukuman. Tapi Aaron sebaliknya, ia mengaku tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Aaron pun berkata bahwa dia merasa lebih bertindak karena impuls daripada karena cinta. Keluarga Halsted pun tentunya masih berduka atas kepergian Daniel, seorang ayah yang kehilangan nyawanya dengan cara yang paling mengerikan. Pembunuhannya pun bukan sekedar kejahatan biasa, melainkan sebuah pengkhianatan, sebuah kisah horor tanpa akhir yang memuaskan. Dan soal rumor, apakah Sierra dan Aaron benar-benar didorong oleh rasa cinta, narkoba, dan kemarahan? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, sebuah obsesi terhadap kematian itu sendiri? Hanya mereka yang tahu kebenarannya, dan mereka punya waktu seumur hidup di balik jeruji untuk memikirkan hal tersebut. Jika kalian suka, jangan lupa untuk dibantu di subscribe, like, komen, dan share video ini. Tentunya dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Tetap aman dan tetap terinformasi. Terima kasih.